Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teori belajar kognitivisme. Yang pertama ada definisi kognitivisme, adalah teori belajar kognitif, yaitu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Tokoh-tokoh kognitivisme yaitu seperti Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gagne. Aplikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme yaitu kelebihan. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami belajar serta lebih mudah. Kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Implikasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran. Dalam perkembangan setidaknya ada 3 teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitivisme, yaitu teori perkembangan Piaget, teori kognitif Bruner, dan teori bermakna Ausubel. Ketiga tokoh teori penting ini yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif. Dari ketiga macam teori di atas, jelas masing-masing mempunyai implikasi yang berbeda. Namun, secara umum teori kognitivisme lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa, dan ini tidaklah mudah. Dengan memahami struktur kognitif siswa, maka dengan tepat pelajaran bahasa disesuaikan sejauh mana kemampuan siswanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh-tokoh teori kognitivisme. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pernyataan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak itu belajar sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Yang kedua ada teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Bruner. Bruner dengan Piaget. Bruner melihat perkembangan kognitif manusia itu berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Menurut Bruner, untuk mengajar sesuatu tidak usah ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya.
Dengan lain perkataan, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan melalui dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Cara belajar yang terbaik menurut Brunner yaitu dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran yaitu menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Yang ketiga yaitu teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Ausubel. Proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced Organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang keempat yaitu ada teori perkembangan yang diterapkan oleh Robert M. Gangner. Menurut Robert M. Gangner, belajar tidak bisa didefinisikan dengan mudah, sebab belajar memiliki sifat yang cukup kompleks. Dalam pernyataan tersebut, dinyatakan bahwa hasil belajar akan menyebabkan perubahan pada diri seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan minat, perubahan sikap, dan juga perubahan nilai yang ada dalam diri seseorang. Perubahan tersebut bersifat menetap walaupun hanya sementara. Gangner mengatakan bahwa belajar adalah kegiatan yang kompleks. Setelah belajar, seseorang akan mempunyai keterampilan, sikap, pengetahuan, dan juga nilai. Dengan begitu, belajar merupakan seperangkat proses kognitif yang merubah sifat stimulus lingkungan melewati pengolahan informasi dan menjadi kapabilitas baru. Selanjutnya ada latar belakang sebagai tujuan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Tujuan atau goals adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Di dalamnya terkandung tujuan yang menjadi target pembelajaran dan menyediakan pilar untuk menyediakan pengalaman-pengalaman belajar. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Oleh karena itu, pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah baik, kuantitas maupun kualitas.
Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Tujuan teori psikologi untuk membentuk hubungan yang teruji, yang teramalkan dari tingkah laku orang-orang pada ruang kehidupan mereka secara spesifik sesuai dengan situasi psikologinya. Untuk dapat memahami atau memprediksi suatu perilaku, kita harus memperhatikan orang tersebut dengan lingkungan psikologisnya sebagai pola dari fakta dan fungsi-fungsi yang saling membutuhkan. Teori kognitif dikembangkan terutama untuk membantu guru memahami muridnya. Ternyata, hal ini juga dapat membantu guru memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Menurut teori kognitif, belajar diartikan sebagai proses interaksional. Seseorang memperoleh pemahaman baru atau struktur kognitif dan mengubah hal-hal yang lama. Agar menjadi efektif, guru harus memperhatikan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi, psikologi kognitif dikembangkan dengan maksud membantu guru untuk mampu memahami muridnya secara lebih baik. Mungkin itu sedikit yang bisa sampaikan dalam memahami teori belajar kognitivisme. Sekian dan terima kasih.